Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semua. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini, Nak? Sehat? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Sehat, Bu. Masih semangat? Semangat, Masih semangat. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita mulai dengan berdoa dulu, dipimpin oleh Hafiz ya. Oke, silakan Hafiz. Baik teman-teman, untuk memulai kegiatan ini ada baiknya kita berdoa dulu. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Hafiz. Harta. Hadir, Bu. Oke. Siti Aisyah. Saya, Bu. Murniati. Hadir, Bu. Oke. Lisbeth Surbakti. Saya, Bu. Ya. Zaini Hafiz. Hadir, Bu. Oke. Terima kasih ya Nak untuk hari ini semua sudah bergabung. Semoga tetap semangat mengikuti materi layanan bimbingan klasikal hari ini sampai di akhir ya. Untuk mencairkan suasana, kita ice breaking dulu ya. Langkahnya untuk ice breaking yang pertama, nanti Ibu akan menyebutkan nama hewan, kemudian orang yang selanjutnya yang Ibu tunjuk, dia akan menyebutkan nama hewan juga, tapi nama hewan yang diawali dari huruf belakang nama hewan yang Ibu sebut. Contoh, Ibu sebut nih nama sapi. Maka orang selanjutnya dia sebut nama hewan yang berawal dari huruf I. Paham, Nak? Iya, paham, Bu. Oke. Sapi, Ikan. serta, Nak. Apa ya, Bu? Enggak tahu. Si Hafiz kok susah kali dikasih tahu huruf terakhirnya, Bu. Naga, Aduh, naga. Hafiz. Kan ada naga. Nyamuk, Naga walaupun mitos kan hewan. nyamuk, harta. Itu kan dongeng. Bu rasa sudah cukup lah ice breaking kita ya hari ini ya. Terima Ya, Ibu. kasih. Nah, di dalam materi kita hari ini itu judulnya meningkatkan motivasi belajar. Maka dari layanan ini Ibu berharap anak-anak Ibu dapat meningkatkan motivasi belajarnya, kemudian mampu menyatakan pentingnya motivasi belajar, dan yang ketiga itu anak Ibu mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar anak-anak Ibu sekalian. Kemudian yang terakhir, anak-anak Ibu dapat menentukan tips-tips untuk meningkatkan motivasi belajar. Jadi kalian harus bisa nih masing-masing meningkatkan motivasi belajar sendiri dan ada tips-tips sendiri. Jadi nanti di akhir di kesimpulannya Ibu minta masing-masing dapat menyebutkan tips-tips untuk meningkatkan motivasi belajarnya. Sampai di sini paham, Nak? Paham, Bu. Oke. Baik, kalau begitu kita langsung mulai ya. Ibu akan tampilkan materinya yang Ibu bagi. Udah, Bu. Sudah, Bu. Pendidikan itu adalah awal dari perubahan, maka tanpa pendidikan tidak ada peradaban. Itu menurut ungkapan yang disampaikan oleh Najwa Shihab. Selanjutnya, pentingnya motivasi belajar. Siapa di sini yang sudah tahu apa itu motivasi? Murni? Motivasi itu dorongan, Bu. Ya, motivasi itu adalah dorongan. Tadi Harta ya, Nak ya? Silahkan Harta. Seperti Murni, Bu, dorongan dalam diri kita, Bu. Oke, terima kasih ya, Nak. Ya, motivasi belajar itu adalah dorongan ya yang ada pada diri kita, atau secara keseluruhan itu adalah penggerak psikis dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar atau menjamin kelangsungan belajar itu demi mencapai suatu tujuan. Nah, selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi
motivasi belajar. Menurut Dimyanti dan Mujiono tahun 2002, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar itu adalah yang pertama, cita-cita atau aspirasi siswa. Yang kedua, kemauan siswa. Yang ketiga, kondisi siswa. Yang keempat, kondisi lingkungan. Dan yang terakhir, unsur-unsur dinamis dalam belajar dan pembelajaran. Nah, di sini Ibu ingin bertanya kepada anak-anak Ibu semua, siapa yang mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar dirinya? Di antara 5 faktor yang mempengaruhi motivasi belajar yang baru Ibu sebutkan. Coba dulu dianalisis, kemudian siapa yang bisa menjawab? Silahkan. Bu. Oke, silahkan Zaini Hafiz. Salah satu faktor yang mempengaruhi motivasi belajar itu pengaruhnya cukup besar kondisi lingkungan siswa, Bu. Jadi bagaimana kondisi lingkungan siswa itu punya dampak yang besar terhadap motivasi belajar siswa. Contohnya, siswa berada di lingkungan yang kebanyakan teman-temannya itu bermain game saja kerjaannya. Nah, tidak menutup kemungkinan justru si X ini akan terpengaruh paling tidak 80%, Bu, mengikuti kondisi lingkungan yang ada di sekitar dia. Jadi dia ikutan main game. Tapi apabila dia berada di lingkungan yang mungkin sekelilingnya itu orang-orang yang aktif les, bimbel, ikut kegiatan-kegiatan yang berbau dengan kegiatan belajar, pasti dia kemungkinan besar ikut juga seperti itu, Bu. Iya, bagus. Bagus ya yang disampaikan Hafiz, itu benar. Salah satunya itu kondisi lingkungan siswa. Jadi menurut Hafiz, faktor yang mempengaruhi motivasi belajar Hafiz selama ini adalah kondisi lingkungan di sekitar Hafiz. Ada lagi anak Ibu yang lain? Terima kasih Hafiz. Ya, Bu. Oke, silahkan Siti Aisyah. Ya, Bu. Kalau saya, setelah saya cermati, saya rajin belajar karena saya nanti pengen jadi guru, Bu. Saya bercita-cita mau jadi guru. Makanya saya harus sungguh-sungguh belajar biar saya nanti bisa tamat SMA, terus kuliah, Bu, ngambil jurusan keguruan. Itu, Bu, kalau menurut saya. Oke, jadi dari jawaban Siti Aisyah bisa Ibu simpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi motivasi belajar Nak Aisyah itu cita-cita dan kemauan ya, Nak ya. Nah, bagus Aisyah, terima kasih Nak. Ada lagi yang lain? Sampai sini paham? Anak Ibu, ada yang mau ditanya? Paham, Bu. Oke. Paham, Bu. Baiklah, kita lanjut. Tips meningkatkan motivasi belajar. Anak Ibu Murni, di antara 10 tips meningkatkan motivasi belajar, mana nih? Coba Murni tentukan tips yang mana nih yang bisa meningkatkan motivasi belajar Nak Murni? Di antara yang saya, Bu, pilih yang nomor 2, Bu. Pasang target pada diri sendiri, Bu. Jadi saya harus memiliki target biar saya termotivasi untuk rajin belajar agar target saya bisa tercapai dengan baik, Bu. Oke, bagus ya Nak. Memang iya benar, kita harus punya target nih untuk bisa mencapai cita-cita kita, maka melalui target itu akan meningkatkan motivasi belajar kita. Oke, coba Hafiz, tips yang mana nih, Fiz? Biasanya saya, Bu, saya senang kalau ada temennya. Seperti itulah kira-kira, Bu. Jadi kalau bareng teman-teman ada kesulitan, bisa saling sharing kesulitannya di mana, terus biasanya ada solusi sih, Bu, begitu saja. Jadi Bu tanya nih, Fiz, tim belajar online yang mana nih yang udah bergabung Hafiz di dalamnya, Nak? Ada namanya tim belajar elang, Bu. Di sekolah kami ada beberapa orang yang memang di masa pandemi ini membentuk tim belajar dan diberi nama elang. Gitu, Bu. Oh, bagus ya, Fiz ya. Semoga kawan-kawan yang lain
bisa mencontoh ya dari Nak Hafiz ya yang telah dilakukan bergabung di tim belajar online. Oke, satu orang lagi ya. Coba Aisyah, Nak, dari tips meningkatkan motivasi belajar yang mana nih? Coba Aisyah tentukan yang sesuai dengan diri Aisyah. Kalau saya, Bu, lebih kepada mengatur jam belajar, Bu. Jadi biar lebih teratur belajar saya, Bu. Karena saya orangnya suka kadang keterusan kalau udah nonton TV ataupun main game. Jadi kalau saya sudah ngatur jam belajar, saya bisa ingat tuh, Bu. Oh, iya ini nggak bisa lagi main, udah jam belajar gitu, Bu. Oke, terima kasih ya Aisyah atas jawabannya. Jadi semua yang anak ibu sebutkan itu sudah cukup baik. Mudah-mudahan dari tips-tips yang digunakan oleh anak-anak ibu itu benar-benar bisa meningkatkan motivasi belajarnya ya nak ya. Oke, Iya, Bu. sekarang kita nonton dulu ya film pendek yang mudah-mudahan bisa menginspirasi anak-anak ibu semua. Jangan film tadi, Nak. Siapa nih yang bisa memberi kesimpulan apa makna dari film Selembar Itu Berarti dan apa hubungannya dengan materi kita hari ini meningkatkan motivasi belajar? Saya coba ya, Bu. Oke, silakan Lisbeth. Bu, dari tayangan film yang barusan saya lihat, Bu, filmnya sangat menggugah hati saya, Bu. Di mana saya lihat di film itu seorang adik kakak yang mereka itu sudah yatim, orang tuanya itu sakit, tapi mereka tetap bersemangat untuk bersekolah sekalipun tidak ada biaya. Bahkan mereka mengumpulkan kertas dari selembar ke selembar untuk tetap bisa belajar, Bu. Jadi dengan melihat itu, Bu, saya motivasi saya belajar merasa kurang kalau dilihat selama ini, Bu. Jadi saya mau berubah, Bu. Iya, Itu, Bu, yang bagus. bisa saya lihat. Ya benar, dengan segala keterbatasan yang ada tuh mereka tetap memiliki motivasi yang tinggi untuk terus belajar ya nak ya. Iya, Bu. Oke, siapa lagi yang bisa, Nak? Apa yang dipaparkan oleh teman kami Lisbeth, yang saya lihat di situ luar biasa perjuangan dua orang kakak beradik, padahal masih SD ya, Bu. Iya, masih benar. Masih SD tapi sudah memiliki karakter mandiri yang tidak harus disuruh-suruh baru berjuang gitu kan, tapi memang sudah ada kesadaran dalam diri bahwa belajar itu penting, dan dari situ mereka menyadari kondisi kehidupan mereka seperti apa, lantas mereka berjuang cara seperti apa yang harus kami lakukan untuk bisa survive, dan mereka melakukan itu yang seperti dibilang teman kami Lisbeth tadi, mengumpulkan selembar demi selembar agar bisa tetap memiliki buku untuk belajar. Seperti itulah, Bu, luar biasa perjuangannya. Dan saya rasa saya belum sampai ke situ. Dan mudah-mudahan bisa sampai ke situ. Oke, terima kasih Nak Hafiz. Ya, itu harapan Ibu ya Nak. Nanti setelah kita selesai dari materi ini, anak-anak Ibu semua bisa meningkatkan motivasi belajarnya, mengambil hikmah dari apa yang Ibu sampaikan. Oke, ini ada sedikit saja video motivasi. Kita lihat dulu ya.
luar sana masih banyak teman-teman kita yang tidak seberuntung kita, mereka tidak bisa sekolah, bahkan mereka harus sambil bekerja untuk sekolah. Gitu ya, Nak ya. Oke. Nah, di sini nanti Ibu akan membagi kita menjadi beberapa kelompok. Satu kelompok itu lebih kurang 6 orang. Jadi ada 5 kelompok untuk berdiskusi mengenai materi meningkatkan motivasi belajar ini. Nanti untuk soal tugasnya dan evaluasinya bisa dilihat di Google Form ya, Nak ya. Nanti Ibu share linknya di WA grup kita ya. Jadi kalau bisa hari ini sebelum jam 3 sore tugasnya sudah bisa dikumpul semua. Tugas diskusi dan tugas pribadi ya. Paham, Nak? Ya, baik, Bu. Baik, Bu, paham, Bu. Sebelum kita tutup materi kita hari ini, Ibu ingin anak Ibu dapat menyimpulkan ya mengenai materi motivasi belajar ini. Siapa dulu, Nak? Siti Aisyah? Saya, Bu. Oke. Iya, Bu. Tadi itu melalui video, kita juga harus lebih banyak bersyukur. Kita juga harus lebih meningkatkan motivasi belajar, karena yang kekurangan aja bisa begitu semangat, apalagi kita yang sudah diberikan perlengkapan yang lumayan bagus dari orang tua. Seharusnya kita bisa lebih semangat, Bu, ke sekolah belajar. Itu, Bu, menurut saya. Oke, bagus ya Aisyah. Ibu bangga dengan Aisyah. Mudah-mudahan Aisyah tetap bisa termotivasi untuk belajar ya, Nak ya. Harta ada Harta? Bu, Oke. mempelajari tadi kegiatan kita ini, saya termotivasi untuk lebih giat lagi belajar, Bu. Apalagi tadi ada di situ di dalam faktor-faktor pendukung motivasi itu kan harus ada dalam diri, Bu. Jadi memang saya kalau teknik belajar saya, Bu, belajar sambil mendengarkan musik. Jadi saya ikutin semua cara-cara untuk membangkitkan motivasi saya belajar, Bu, sehingga saya nanti berhasil, Bu, dengan materi yang Ibu sampaikan ini tadi membuat saya termotivasi untuk lebih giat lagi belajar, Bu. Oke, baik ya, Nak. Terima kasih Harta atas jawabannya. Bagus sekali ya Harta ya, tetap semangat. Jadi dapat Ibu simpulkan di sini bahwasannya dari apa yang anak Ibu sampaikan, materi ini bisa meningkatkan motivasi anak Ibu semua. Ya, semoga kita tetap semangat untuk belajar. Ibu tunggu anak-anak Ibu untuk menjadi orang-orang yang sukses ya, Nak. Orang sukses adalah pembelajar sejati. Jadi kalau mau sukses harus jadi pembelajar sejati. Sebelum kita akhiri, Ibu juga minta kita tutup dengan doa, coba dipimpin oleh anak Ibu Siti Aisyah. Baik, Bu. Teman-teman, sebelum pelajaran kita berakhir, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih untuk anak Ibu semua dan tetap semangat mengikuti daring online kita. Kalau ada masalah, kalau ada kendala, silahkan disampaikan di grup WA kita ya, Nak ya. Kemudian untuk tugas juga, kalau ada yang tidak jelas, silahkan ditanyakan di grup WA kita untuk selanjutnya ya. Oke, ada yang mau disampaikan, Lisbeth? Sudah, Bu. Sudah cukup jelas. Saya senang dengan layanan di kelas kita hari ini, Bu. Oke. Saya banyak dapat belajar, Bu, hari ini. Bisa lihat teman-teman juga, Bu. Jumpa lagi. Oke, bagus ya, Nak ya. Semua tetap semangat. Terima kasih, Nak. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak Ibu semua. Selamat pagi, Bu.